Teman-teman, ketika pemerintah punya program wajib belajar 9 tahun, ternyata di kota Surabaya ini ada seorang anak yang usianya lebih dari 7 tahun, dia tidak bisa sekolah dasar. Ini adalah anaknya Mbak Windy ya? Iya, Pak. Dan sekolahan ini di Sidotopo Wetan ya? SDN Sidotopo Wetan 4. Iya. Lokasinya satu RW malam. Lebih dekat dengan rumahnya Mbak Windy, tapi nyatanya tidak lolos. Bahkan ada anak yang usianya tidak sampai 7 tahun malah bisa masuk, lolos. Artinya begini, bahwa kewajiban belajar 9 tahun itu adalah kewajiban tidak hanya masyarakat, tapi itu adalah kewajiban negara memfasilitasi. Apa karena Mbak Windy ini golongan masyarakat kecil sehingga dia tidak bisa lolos? Menurut saya ini sungguh miris. Mbak Windy, Iya, Pak. perasaan ini sampai nyopo anak gak iso sekolah itu? Ya sedih, Pak ya. Sedih? Iya, sedih, bingung gitu loh. Kenapa kok anak saya nggak bisa sekolah sampai Kenapa sekarang? nggak bisa sekolah gitu ya? Harapan ini sampean ya apa caranya tetap iya. bisa masuk. Iya. Baik di SD, misalkan nggak bisa di SDN 4, ya di SDN Siwet 5 nggak apa-apa. Oh, SDN Sidotopo Wetan. Ada dua. Ada dua zonasinya. Misalkan Dan itu jaraknya juga dekat dengan rumah ya? Iya, dekat dua-duanya itu. Wes gitu ya. Iya, Pak. Teman-teman, seperti biasa, no viral, no justice, no viral, no justice. Bantu memviralkan konten ini supaya nyampe ke wali kota, supaya nyampe ke kepala dinas pendidikan kota Surabaya, agar anaknya Mbak Windy ini bisa sekolah. Bagaimanapun dia masih kecil, masih SD. Mestinya dia kelas 1 SD, tetapi karena ditolak, mau ke swasta tidak mampu ya. Iya, Pak. Sehingga sampai sekarang ini tidak bisa sekolah. Harapan kita supaya wali kota bisa memfasilitasi agar anaknya Mbak Windy ini bisa masuk di sekolah dasar SDN Sidotopo Wetan 4 maupun SDN Sidotopo Wetan 5. Teman-teman masih ingat konten kita kemarin yang membahas tentang anaknya Mbak Windy. Dia usia lebih dari 7 tahun, nggak bisa lolos masuk SD negeri. Nah, setelah kita viralkan, satu hari pagi kita viralkan, malam sudah dapat respon dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Saya ditelepon besok anaknya Mbak Windy ini sudah bisa masuk sekolah di SDN Sidotopo Wetan 4. Nah, sekarang saya hadir di rumahnya Mbak Windy. Ini rumahnya. Ayo kita masuk, kita ngobrol-ngobrol di dalam. Nah, ini anaknya ini yang nggak bisa sekolah. Ini namanya Asifa ini, yang beberapa waktu lalu tidak bisa sekolah, entah kalah bersaing, tapi yang pasti bahwa setiap warga negara punya hak untuk mengenyam pendidikan, apalagi kita punya program pendidikan dasar minimal 9 tahun. Mbak Windy, ceritanya apa wingi? Kok tiba-tiba langsung iso sekolah ini apa? Iya. Kan pagi kita viralkan, terus prosesnya? Sore itu Ibu Kepala Sekolah SDN Sidotopo Wetan 4 itu datang ke sini, Pak. Datang ke rumah sampean. Ngasih tahu kalau Siva bisa diterima bisa sekolah di sana dan bisa mulai masuk sekolah, maksudnya itu hari ini. Memang ada, bangkunya ada? Katanya sih ada satu, kebetulan itu ada yang keluar. Oh, kebetulan ada yang keluar. Katanya, jadi ini kalau sing betul anaknya tetap gak bisa sekolah kono ya? Mungkin. Saya sangat bersyukur sekali, sangat berterima kasih ya Pak. Dengan adanya video ini, Bapak Kepala Dignas itu merespon, ya merespon video kami dan membantu sehingga anak kami bisa sekolah. Bisa sekolah. Ya, alhamdulillah. Dek, perasaannya apa tadi? Kenal sama teman-temannya itu waktu sekolah? Senang bisa sekolah ya? Ini anaknya, namanya Siva ya? Panggilannya Siva? Ya, Siva. Kayak cowok lah, anakku lanang soalnya Siva panggilannya juga kan itu. Ini cewek. Asifa. Teman-teman, konten Jak Soleh bukan menyalahkan siapapun, tetapi konten ini kita buat
untuk mencari titik temu supaya persoalan-persoalan masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan, apakah itu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan pendidikan, itu bisa terselesaikan. Oleh karenanya kasus anaknya Mbak Windy, adik Siva ini sudah selesai. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, yang merespon. Terima kasih juga buat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Harapannya jangan sampai anak-anak Indonesia tidak bisa sekolah. Jangan sampai anak-anak Indonesia muncul yang dia buta huruf, tidak bisa baca tulis.